Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Ini kita akan mulai dengan mata kuliah METPEN atau metodologi penelitian. Baik, sebelum kita mulai, kita mesti jelaskan dulu mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah metode penelitian. Ada 4 yang besar. Yang pertama adalah mampu menentukan topik penelitian dan kontribusi penelitian dan state of the art. Ini akan menjadi bagian sekitar 4 minggu pertama dari mata kuliah ini. Yang kedua adalah mampu merencanakan riset, mampu mengembangkan proposal penelitian, mampu menulis bab 1, bab 2, 3 sebentar, basically. Ya. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan riset proposal dalam bentuk artikel, di mana nanti kamu di ujungnya adalah kamu mesti membuat proposal kamu dalam bentuk artikel. Nah, tidak cuma proposal. Dan terakhir adalah mampu mempropose di artikel, yaitu dalam bentuk sidang proposal nantinya. Baik, secara dosen, ini dibagi 2 kelas, yaitu kelas PSI akan bersama Pak Yofta dan Pak Herman, yang kelas TKP akan bersama saya dan Bu Ijen. Baik, secara skor 70% berasal dari sidang proposal. Jangan kata lain, sidang proposal kalau fail, Anda tidak akan lulus mata kuliah ini. Dan impact-nya besar sekali. Karena sidang proposal kalau fail, kamu tidak boleh skripsi. Oke, kamu tidak boleh mengajukan tugas akhir kalau sidang proposal gagal. So, kamu mesti ngapain kalau sidang proposal gagal? Kamu mesti ajukan sidang ulang. Dan sidang ulang itu maksimal adalah 1 kali. Itu pun harus diskusi dengan dosen yang akan melakukan sidang proposal kamu, which is adalah dosen kelas kamu. And then, jikalau sudah lulus sidang proposal, topik itu harus maju sebagai tugas akhir. Anda tidak boleh ganti. Kalau Anda mau mengganti topik skripsi, Anda harus mengulang mata kuliah metodologi penelitian. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah paling penting di seluruh semester 5. Karena ini berhubungan dengan masa depan Anda di tugas akhir nanti. Oke. The other 30% berasal dari research proposal, which is your proposal and your articles. Tetapi proposal artikel bagus tidak akan efek kalau sidang proposal Anda fail. Jadi jangan fail sidang proposal kalau Anda ingin lulus dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini somehow itu very simple, karena kamu nggak ada UTS, nggak ada UAS. Kamu hanya fokus pada mengembangkan lu punya research proposal saja. Tapi situ saja itu berat sangat mati. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Secara umum ada 4 tipe penelitian. Yang paling gampang, dan most of you will do this, adalah research terapan atau applied research, di mana kamu mengembangkan sesuatu dan kamu laporkan hasil pengembangan tersebut. Yang kedua adalah quantitative research, which most of you already done in previous semester, yaitu mengumpulkan data dan analisis dan tergantung dengan model tertentu yang Anda mau coba approach. This is somehow the easiest and also somehow the hardest. Karena ngumpulin data seperti yang kamu rasakan di semester lalu tidak semudah itu, di mana modelnya juga kamu mesti deal dengan data baik-baik. Ketiga adalah qualitative analysis. Ini somehow yang paling sulit. Tapi somehow juga paling gampang, karena ini bicara soal data yang kamu mesti kumpulkan dengan benar-benar hati-hati sekali, dan kamu harus data tersebut. Dan ini biasanya dalam IT itu berhubungan dengan eksperimen research, yaitu kamu melakukan eksperimen sosial maupun eksperimen secara teknikal terhadap satu buah pengembangan teknologi. Ini adalah 4 bentuk dari research type pada yang bisa kamu lakukan dalam hal ini. Nanti pada saat pengembangan topik, minggu keempat kamu akan memilih topik yang sudah tersedia oleh dosen-dosen pembimbing kamu. Di mana at the same time kamu akan memilih dosen at the same time. Nah, namun at the same time dosen juga memilih kamu. Jadi satu topik bisa di-approach oleh beberapa mahasiswa. In the end, dosen akan memilih mahasiswa.
Kalau misalnya pada topik tersebut kamu tidak ada yang kamu sukai, atau nggak ada yang cocok, you can also propose a topic. You can also propose topic dengan cara kamu diskusi dengan dosen di kelas. Pak, saya mau propose topik ini, novelty-nya ini, agensinya ini, modelnya ini, metode ini. Cukup. Namun it will be much harder. Much harder. Selama mata kuliah ini kamu boleh gonta-ganti topik sebanyak mungkin akan kamu yang boleh. Silakan Anda boleh gonta-ganti dengan syarat kamu diskusi dengan dosen Anda. Dengan syarat itu. Anda diskusi dengan dosen pembimbing Anda. Secara umum, setelah Anda punya dosen nanti, kemungkinan besar minggu kelima, skripsi Anda sudah dimulai. In my concept. Skripsi Anda sudah dimulai. Dan katanya kalau Anda mau cepat, Anda bisa beresin maybe the fastest semester ini, the slowest semester, I don't know how long you want to do your research. Jadi, perhatikan baik-baik mengenai topik Anda dan siapa dosen Anda. Anda harus segera hubungi dosen Anda secepat mungkin setelah Anda. Apakah itu bisa dilakukan pada minggu pertama, minggu kedua, ketiga? No. Minggu pertama, kedua, ketiga itu latihan menulis. Kenapa? Suka atau nggak suka, you are still learning in writings, especially learning academic articles, and therefore you need a lot of practice. And di mana minggu pertama, dua, tiga ini akan banyak membantu Anda untuk menulis. Kenapa? This is a solo teamwork. Tidak ada yang namanya skripsi kelompok. Ya ada tuh solo player. You alone in this. Right. Sebelum itu kita jelaskan mengenai body of knowledge pada sistem informasi. Jadi sistem informasi itu agak berbeda dengan teknik informatika, dengan teknik informasi dan kawan-kawannya, karena kita fokus pada bagian organizational system issue di seluruh lini, dari teori sampai dengan penerapan. Bisa grafiknya seperti ini, di mana kita paling banyak itu menggunakan yang namanya kita fokus pada isu pada tingkat organisasi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan bisnis dan kawan-kawannya, mulai dari teori sampai dengan konfigurasi, dan kita agak sedikit naik pada saat pengembangan software. That's it. Kita tidak bicara soal komputer hardware, kita nggak bicara soal simulation, kita bicara hanya di penerapan teknologi sampai pengembangan software. Itu pun hanya bagian di application development. Kita nggak bicara teori, kita nggak bicara prinsip, no. Makanya secara umum kita bicara soal ada data information management, infrastructure, sistem multimedia analysis dan multimedia, ethics and user application society, dan IS project management governance. Itu 6 body knowledge besar. Nah, lebih lagi adalah kita bicara soal UIB punya scope research, di mana fokus kita berfokus pada penggunaan atau penerapan ISIT dan kontribusinya pada bisnis. Di mana sistem informasi berfokus pada penggunaan informasi sistem pada bisnis, termasuk governance-nya, manajemennya, pengaruhnya, etika, dan implikasinya pada society. Di mana definisi bisnis dia adalah terjadi usaha dagang, yaitu bicara perdagangan barang ataupun non-barang, jasa, manufaktur, di pertanian, di kelautan, di real estate, di heavy manufacture dan high-tech manufacture, di bidang pelayanan, di bidang fashion dan aesthetics, berarti fashion, kosmetik, entertainment, education, dan medicals, di mana ini adalah scope dari research-nya UIB punya fakultas di mana your topic will be focused on the type of also. Dan secara umum kamu harus juga mengetahui kamu harus bicara di ACM, di body of ACM yang mana satu. Research kamu masuk yang mana satu. Apakah masuk ke Argumenta Foundation, Architecture Organization, AI, Data Management, Foundation of Programming Language, Graphic Interpretation Techniques, Human Computer Interaction, Mathematical Structure Foundation, di mana ini bisa baca sendiri untuk bicara kamu tuh masuk area mana satu sih. Network Communication, Operating System, POC, PDC, Parallel Distributing Computing, Security, Society, Ethics and Profession, Software Development Fundamental, Software Engineering, Specialized Program Development, dan Sistem Fundamental, di mana kamu mau ngasih tahu in the end your research will fall into which body of knowledge. Oke, kurang lebih seperti itu untuk permulaan mata kuliah ini. Jadi saya tutup dengan satu buah kalimat, jadi long life learning is not to keep learning.
but to motivate oneself not to left behind by progress. Saya harap ini jadi suatu pengalaman perjalanan akademik yang luar biasa bagi Anda semua, di mana this is the beginning of your academic life. Di mana ini yang membedakan antara anak D4, D3 dengan S1, di mana S1 itu ada fokus, di mana ada pengembangan knowledge in the future, di mana how novelty, how niche it is, itu tergantung dari bagaimana Anda melakukan research yang terbarukan. Saya harap ini bisa jadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi Anda semua. Jadi mari kita bersama-sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang IT bersama-sama. Thank you guys.